Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, saudara. Bukan oleh roh manusia. Oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus nggak mengerjakan itu, tiap-tiap orang lalu tiba-tiba berkata-kata lidah, ketahuilah bahwa kata-kata lidah itu adalah kata-kata lidah palsu karena tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bahasa yang muncul dari dalam hatinya sendiri. Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang karunia Roh Kudus buat saudara. Ada 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Dan saya kira ini tidak asing lagi bagi saudara. Topik saya kali ini adalah membahas tentang karunia ke-8. Nanti kita akan belajar, saudara, sebenarnya para rasul mereka menggunakan istilah bahasa atau terminologi apa. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 bagian B, ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, ini versi lain bahasa roh. Nah, saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin supaya saudara tahu apa premis yang sudah ditekankan oleh Rasul Paulus. Berdasarkan premis ini kita tahu bahwa ternyata semua karunia Roh Kudus tidak terkecuali, ya, dari 9 karunia Roh Kudus yang saya sampaikan tadi, itu semua pure, murni dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Saya baca buat saudara. 1 Korintus 12 ayat 11 berkata begini. Tetapi semuanya ini, ya, ini saya tambahkan, yakni ke-9 karunia Roh Kudus itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus atau secara khas seperti yang dikehendakinya. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 14 ayat 2 bilang begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, bahasa roh itu, saudara, ya. Dan premisnya apa? Oleh roh, Roh Kudus, bukan roh manusia, ya, bukan roh pribadi seseorang yang berbahasa roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oke? Nah, itu premisnya dulu kita buat. Waktu saya menulis skripsi saya coba meneliti dan saya coba bertanya kepada banyak orang, ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang saya temui, saya tanyakan hal ini berkaitan dengan apa yang dicatat Lai tentang karunia ke-8 ini. Menurut beberapa orang bahwa kemungkinan karena bahasa itu dikerjakan oleh Roh Kudus, maka Lai menggunakan istilah bahasa roh, ya. Nah, apakah ini benar? Saya kira kurang tepat, karena dalam tulisan Lai di sana bahasa roh itu, rohnya itu huruf kecil. Dalam artian itu bukan Roh Kudus yang dimaksud, melainkan roh manusia, ya, roh saudara dan saya.
Nah, yang kedua, ada orang berpendapat bahwa roh manusia yang berkata-kata. Makanya Lai mencatat dengan tulisan bahasa roh dalam terjemahan Lai, ya. Dan ada banyak juga anak-anak Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan, berpendapat bahwa dalam tulisan Lai itu hanya masalah penerjemahan aja, ya. Kemungkinan bisa terjadi ketidaksempurnaan, bisa jadi, saudara, ya kan? Namanya kita menerjemahkan dari bahasa lain, apalagi antar negara ke bahasa kita, ya bisa mengalami kesulitan. Bahkan kalau tidak dikoreksi, ya bisa ada kata yang salah diterjemahkan. Nah, sekarang saudara perlu tahu sebenarnya 3 rasul yang ada di Alkitab, mulai dari Rasul Markus, lalu kemudian Rasul Lukas, lalu Rasul Paulus. Mereka menggunakan terminologi apa sih sebenarnya? Ya, saudara harus tahu ini dulu. Kalau saudara tidak tahu ini, tidak mengerti ini, maka saudara akan confused, ya, akan bengong saudara, yang mana sebenarnya yang betul, ya. Saudara perlu mengerti ini supaya saudara tidak melakukan dosa yang tidak disengaja. Oke? Nah, manakah yang benar? Bahasa roh atau bahasa lidah? Oke? Nah, ini pertanyaan yang saya buat, saudara. Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Hebrew atau Ibrani yang ada unsur Aramaik. Ya, ini informasi aja buat saudara. Nah, lalu Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Greek atau Yunani kuno, saudara, ya. Nah, jadi kalau saudara mau betul-betul mau belajar, mau cari tahu arti kata, misalnya Perjanjian Baru, ya saudara jangan melihatnya dari bahasa Hebrew, ya, Ibrani, ya, tapi saudara harus melihat dari perspektif bahasa Greek atau Yunani, karena bahasa aslinya Perjanjian Baru itu ditulis para rasul dengan bahasa Greek atau orang dulu bilang Greka, ya. Kenapa harus dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani? Karena pada zaman itu bahasa internasional yang digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia adalah bahasa Yunani. Maka Tuhan mau menggunakan bahasa ini untuk lebih mempercepat proses pekabaran Injil ke berbagai belahan dunia, ya. Nah, saudara, sekarang terminologi apa yang digunakan oleh Rasul Markus? Kalau saudara baca dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17, saudara akan temukan di mana Rasul Markus dia menulis begini: tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku, demi nama Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus yang ditulis Markus, ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini terjemahan Lai saya baca buat saudara. Nah, mengenai bahasa-bahasa yang baru yang diterjemahkan Lai ini, sebenarnya kata apa yang digunakan oleh Rasul Markus, saudara? Setelah saya meneliti, ternyata Rasul Markus itu menggunakan kata glossais.
lalesosin kainais, ya. Atau dalam bahasa Inggris bilang, with tongues they will speak new. Oke, dengan karunia lidah mereka akan berbahasa yang baru. Nah, jadi dia menggunakan kata glossais atau glosa, lalesosin atau laleo atau lalein, ya, atau lalia. Oke, nah kata glosa ini, saudara, itu berarti lidah. Laleo itu adalah berbahasa atau berkata-kata. Nah, lanjut saudara. Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, terjemahan lain saya bacakan buat saudara, bilang begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, ingat saudara, bukan ditaruh dalam hati pikiran, bukan. Saudara lihat konteksnya di sini. Berkata-kata dalam bahasa lain. Ini menurut Lai. Tapi kalau saudara lihat dalam catatan aslinya, dia menggunakan kata lalein, heterais glossais, atau laleo, lalein, atau lalia, heterais glossa, ya. Nah, dia menggunakan kata yang kurang lebih sama dengan Markus, ya. Ada kata lidah dan bahasa di sana. Nah, sekarang dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6 juga Rasul Lukas menggunakan kata elalon te glossais. Mereka berbahasa dalam bahasa lidah. Mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, saudara. Perhatikan, ini masih dalam konteks yang sama istilahnya, saudara. Lihat. Nah, sekarang apa kata Rasul Paulus tentang karunia ini? Di dalam tulisan Rasul Paulus mulai dari 1 Korintus 12 ayat 10 bagian B dan juga di 1 Korintus 14 mulai ayat 2 dan seterusnya, dia menggunakan kata glosson, ya, atau tongues kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita mulai jelas, saudara mulai jelas terminologi atau istilah apa sebenarnya yang digunakan oleh para rasul untuk penjelasan mengenai karunia ke-8 ini, saudara, ya. Bahwasanya mereka menggunakan istilah glossolalia atau glossalalia yang dibangun dari dua suku kata, yaitu glossa dan lalia atau laleo atau lalein. Itu sama. Nah, glossa ini berarti lidah. Lidah. Sedangkan lalia atau laleo lalein itu berkata-kata atau berbahasa. Oke. Jadi glossolalia itu atau glossalalia itu sebenarnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi tongues, tongues. Oke. Kalau diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa Indonesia dengan jujur, kalau Lai melakukan terjemahan jujur, seharusnya menjadi bahasa lidah atau berkata-kata lidah. Nah, yang menarik begini, saudara. Alkitab terjemahan Lai versi lama, ya, atau terjemahan lama, itu sebenarnya lebih tepat dalam menggunakan istilah ini, saudara. Karena yang saya tahu, Lai menggunakan kata berbahasa lidah dan karunia lidah, bukan bahasa roh atau karunia roh, tapi berbahasa lidah atau karunia lidah. Itu dalam terjemahan
lama, Alkitab versi Lai. Nah, entah kenapa saya kurang tahu saudara ya. Tapi saya tidak mengerti kenapa Lai harus menggunakan kata atau istilah atau terminologi bahasa roh. Namun bagi saya saudara, seharusnya menggunakan kata berbahasa lidah di sana. Nah, bukan tanpa sebab saudara, bukan tanpa tujuan kenapa para rasul ini menggunakan kata bahasa lidah atau terminologi istilah bahasa lidah. Karena saya mau kasih tahu saudara bahwa tentang karunia yang satu ini, karunia ke-8 ini, roh itu bekerja melalui lidah saudara, bukan melalui roh saudara. Tentang karunia ini loh ya, tentang karunia berbahasa lidah ini. Jadi Roh Kudus bekerja melalui lidah, bukan melalui pikiran, bukan melalui hati atau roh saudara, bukan. Saudara jangan salah paham. Karena Alkitab itu kebenaran saudara. Dalam kerajaan Allah, Alkitab mencatat ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kalau dalam kerajaan Allah ini ada kebenaran, artinya lawan kebenaran adalah kepalsuan. Jadi bahasa lidah ini seharusnya ada mengandung kebenaran, saudara. Ya, jadi bahasa lidah itu sebenarnya saudara adalah bahasa yang ditaruh oleh Roh Kudus bagi seseorang yang ngalamin bahasa lidah dengan cara dia menguasai lidah orang itu, saudara. Sehingga orang itu tidak bisa menguasai lidahnya sendiri, tapi lidahnya dikuasai oleh roh. Oke, tentang hal ini saya mau saksikan buat saudara. Dan orang-orang yang pernah punya pengalaman berbahasa lidah pasti akan mengerti apa yang saya maksud dan akan berkata yes, itu benar, karena saya ngalamin sendiri. Bahasa lidah itu saudara tahu adalah bahasa yang keluar itu dari mulut ini, di mana lidah kita itu dikuasai oleh roh. Padahal dalam hati saya waktu itu saya pengen bilang, Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan Engkau dahsyat, luar biasa, Engkau sangat baik. Semua kata-kata ini yang saya mau keluarkan dari dalam hati, begitu nyampe di mulut ini, lidah ini mengeluarkan bahasa yang lain yang saya dengar dengan sadar. Saya nggak kesurupan, saudara. Saya nggak berlaku aneh. Dan pada momen itu saya mendengar bahasa lain yang saya tidak mengerti, dan saya tidak punya kesempatan untuk menghafal bahasa itu. Ya. Saya larut dalam menikmati jamahan Tuhan. Lewat bahasa lidah ini saudara tahu, lidah saya dikuasai Roh Kudus, sehingga perkataan yang saya mau maksudkan, keluarkan apa dari dalam hati, itu bukan berbunyi seperti apa yang saya maksud dari dalam hati. Tapi ada bahasa yang berbeda yang saya tidak mengerti, saya tidak tahu, yang saya dengar dan saya tidak punya kesempatan untuk menghafalnya. Dan saya menikmati itu, saya sungguh sangat-sangat bersukacita. Damai sejahtera yang tidak bisa diungkapkan, saudara, yang saya alami pada waktu itu. Itu saya ingat jelas, tanggal 12 bulan Desember di 2009 di ibadah perayaan Natal GPKDI Villa Tomang, saudara, di tempatnya hamba Tuhan, ya, itu masih sepupu saya, namanya Pendeta Ibra Langitan, ya. Nah, saudara,
Ini kesaksian saya buat saudara supaya saudara mengerti apa itu bahasa lidah, saudara. Bahasa lidah itu bukan bahasa yang dikarang-karang, bukan, saudara. Bahasa lidah itu bukan bahasa yang dihafal, atau bahasa diajarin, atau bahasa diucapin berulang-ulang untuk dibiasakan supaya menjadi fasih. Tidak, saudara, tidak begitu. Itu bukan bahasa lidah yang dikerjakan Roh Kudus. Itu bahasa lidah yang dikerjakanmu sendiri. Ya, jadi yang biasa berbahasa lidah palsu ini, saya mau bilang saudara bertobat segera. Ya, nah, saudara, ada sedikit kesaksian juga, saudara. Suatu waktu, karena saya merasa terbeban dengan adanya teman-teman hamba Tuhan, ya, sesama orang percaya yang ketika dalam ibadah lalu kemudian berbahasa lidah. Saya tidak pernah memikirkan orang itu, lalu kemudian saya menangkap ini bukan dari Tuhan, bukan dari pekerjaan Roh Kudus, tapi ini pekerjaan sendiri, ya. Lalu saya ngambil waktu untuk berdoa. Saya bilang, Tuhan, mereka haus, mereka rindu, mereka pengen ngalamin bahasa lidah itu sebenarnya. Tuhan karuniai mereka. Dengan sungguh-sungguh saya berdoa, saudara. Waktu itu saya sementara puasa juga, saya ingat baik. Dan saya ingat betul apa yang Roh Kudus taruh dalam hati. Ya, seperti yang banyak orang bilang, Roh Kudus bicara. Roh Kudus taruh dalam hati saya. Roh Kudus bilang, mereka tidak akan menerima karunia berbahasa lidah yang dariku sampai mereka stop berkata-kata lidah palsu. Oke, saudara. Nah, lalu kemudian saudara, saya semakin bersungguh-sungguh. Oh Tuhan, tolong karuniai orang-orang ini. Saya sebut satu persatu, saudara, nama orang-orang itu. Apa kemudian yang Roh Kudus taruh lagi? Mereka tidak akan menerima karunia berbahasa lidah yang dariku, kata Roh Kudus. Mereka tidak akan menerima karunia berbahasa lidah yang dari Roh sampai mereka dipanggil pulang, sampai mereka qaid, sampai mereka innalillahi. Jika mereka tidak berhenti dengan habit mereka berkata-kata lidah palsu. Dan Roh Kudus taruh begini, saudara. Tahukah kamu bahwa setiap orang yang berbahasa lidah palsu, mereka sedang dikuasai oleh roh kepalsuan. Mereka sedang menipu diri sendiri, menipu sesama mereka di sekeliling mereka, ya, biar dikira mereka berbahasa lidah yang dari roh, sedangkan mereka sendiri tidak bisa menipu Allah. Apalagi Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka itu tahu, saudara. Gak usah lah, saudara, gitu-gitu ya. Gak usah gengsi, saudara. Kalau saudara belum memiliki karunia berbahasa lidah, jangan genapi sendiri. Tunggu, minta dengan sabar. Kalau sampai waktunya, kalau Roh Kudus mau percayakan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 11 bilang, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khas atau khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara lihat, saudara. Saudara perhatikan baik, ya. Nah, dan lagi saya mau baca lagi, saudara, buat saudara. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-2 bagian terakhir. Bagian terakhir, ya.
Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, saudara. Bukan oleh roh manusia. Oleh Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus nggak mengerjakan itu, tiap-tiap orang lalu tiba-tiba berkata-kata lidah, ketahuilah bahwa kata-kata lidah itu adalah kata-kata lidah palsu karena tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bahasa yang muncul dari dalam hatinya sendiri. Nah, saya pernah bercakap-cakap dengan seseorang. Dia menjelaskan tentang karunia lidah. Dia bilang, pengalaman saya, Pak, ketika saya berbahasa lidah, pada waktu itu Tuhan taruh dalam hati saya untuk berkata-kata seperti ini. Saya ketawa, saudara. Kalau dia taruh dalam hati saudara perkataan dalam bentuk bahasa Indonesia, itu adalah karunia nubuat, saudara ya. Kalau ada orang yang dimana dalam hatinya dia ditaruh perkataan untuk diperkatakan dalam ibadah atau doa, ya, kata-kata itu Tuhan taruh, Roh Kudus taruh dalam saudara untuk diperkatakan, itu adalah karunia nubuat buat saudara. Tapi Roh Kudus loh ya yang kerjakan. Saya pernah ngalamin bernubuat loh saudara. Jadi jangan cerita bohong saudara. Saya ngalamin pernah di 2010. Ya, saya ingat persis. Kalau saya ceritakan panjang, saudara. Oke. Nah, kalau ada orang berbahasa lidah di sekitar saudara, atau saudara berbahasa lidah oleh Roh, di mana lidah saudara dikuasai oleh Roh dan saudara itu berbahasa lidah yang saudara tidak mengerti, lalu kemudian tahu-tahu ada kata-kata dalam bentuk bahasa Indonesia, Roh Kudus taruh dalam hati saudara untuk diperkatakan. Nah, itu berarti saudara punya karunia berbahasa lidah dan menafsir bahasa lidah itu. Jadi bahasa lidah itu adalah bahasa yang pure, murni dikerjakan oleh Roh Kudus melalui lidah. Ya, Roh Kudus tidak bekerja tentang karunia ke-8 ini dari Roh. Makanya dia bilang glossolalia, berbahasa lidah. Dia tidak menggunakan kata pneumalalia, berbahasa roh. Tidak, saudara. Karena Roh Kudus bekerja dari lidah saudara. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh tanya sama orang-orang yang asli ngalamin bahasa lidah. Itu bahasa yang ditaruh di lidah, di mulut saudara. Di lidah sini, bukan di pikiran hati. Kalau di pikiran hati, itu bahasa yang dikeluarkan, yang dapat dimengerti, berarti itu saudara sedang mengungkapkan nubuatan. Seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau timbul dalam hati pikiran lalu bahasa yang kamu nggak kenal, lah itu ngawur. Kecuali nih Tuhan taruh di dalam saudara ada perkataan dalam bentuk bahasa Inggris, lalu di situ ada orang Amerika kah, orang Inggris kah, ya, orang bule ya, ada di situ. Bisa jadi Roh Kudus pakai Anda bernubuat bagi orang itu dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa entah dari planet mana ya, lalu kemudian muncul dalam hati saudara, lalu itu dikeluarkan, bahasa aneh yang nggak dimengerti, yang bukan dikerjakan Roh Kudus, itu bukan bahasa lidah saudara. Itu bahasa hatimu, itu bahasa pikiranmu. Jadi janganlah saudaraku ya. Nah, dan tahukah saudara,
ketika orang itu berbahasa lidah palsu, sebenarnya dia sedang memuaskan dirinya, ya, memuaskan dagingnya, mengikuti kata hatinya, menggunakan seolah-olah berbahasa lidah. Kesempatan ada orang mendengar, saudara, ya. Jadi dia memuaskan dagingnya demi dirinya, ya, saudara. Tetapi dia mendukakan hati Roh Kudus sebenarnya, saudara, kalau saudara tahu. Jadi Anda terpuaskan ketika Anda berbahasa lidah palsu, sedangkan roh didukakan. Ada orang bertanya begini, apakah berbahasa lidah palsu itu akan mengakibatkan orang tidak selamat? Saya mau bilang, memang tidak akan berakibat orang tidak selamat. Tetapi maukah saudara seumur hidup saudara, ketika saudara menyembah, ketika saudara berdoa, saudara itu mau membuat Roh Kudus itu berduka karena bahasa lidah palsu saudara? Maukah saudara begitu? Tegakah saudara terhadap Dia Allah yang tinggal di dalam saudara? Saudara mau dukakan. Dia nggak taruh saudara karunia berbahasa lidah, kok saudara maksa berbahasa lidah. Ya, ayo saudara sadar, berbalik. Saudara tunggu, nantikan. Kalau Dia kasih saudara karunia berbahasa lidah, tentu saudara akan berbahasa lidah. Dan itu dikerjakan oleh Dia sendiri, oleh Roh Kudus. Bukan semau-mau saudara. Jadi Dia akan menaruh perkataan lain yang saudara tidak mengerti itu. Dan saudara sedang berkata-kata kepada Allah menurut 1 Korintus 14 yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Nah, jadi saudara bersabarlah, tunggulah. Kalau memang pada waktunya Roh Kudus mau taruh di saudara, mau kasih saudara karunia, pasti saudara akan terima. Entah itu karunia berbahasa lidah kah, entah itu karunia menafsir bahasa lidah kah, atau 7 karunia yang lain. Entah karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, ya, karunia kesembuhan, atau karunia kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat, atau karunia bernubuat, atau karunia membedakan bermacam-macam roh. Itu saudara bisa terima. Yang penting minta, saudara. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang Rasul Paulus bagikan buat saudara dan saya, ya. Dia mau saudara dan saya supaya ketika kita rindu mau punya karunia, dia bilang begini, 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya, ada 9 karunia roh yang saudara berulang-ulang saya ngomong tadi, ya. Tetapi terutama karunia untuk bernubuat. Nah ini, terutama untuk karunia bernubuat ini mintalah. Karena firman Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan diberi. Oke? Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan bagi saudara. Ya. Jadi kalau belum terima karunia berbahasa lidah, bersabarlah saudara, jangan genapi sendiri, ya. Kalau saudara belum terima karunia menafsir bahasa lidah, bersabarlah, minta sama Tuhan, jangan realisasikan sendiri, jangan, ya. Jangan genapi sendiri, tunggu Roh Kudus, biar Roh Kudus yang bekerja. Kalau sudah Dia yang bekerja, saudara tahu ada sukacita dan damai sejahtera, karena engkau dituntun oleh roh kebenaran untuk berkata-kata lidah
Engkau yang hidup dalam ruang lingkup kerajaan Allah, di dalammu ada kebenaran. Jadi seharusnya tidak ada kepalsuan bahasa lidah, saudara. Ya, tunggu, ada waktunya buat saudara. Oke, saudara yang selama ini punya habit berbahasa lidah palsu, saudara boleh bertobat, membuang itu jauh-jauh, lalu saudara meminta untuk supaya saudara menerima karunia-karunia dari Roh Kudus. Ya, ada 9 karunia loh, saudara. Itu terserah Roh Kudus dong, ya kan? Saudara boleh minta karunia berbahasa lidah kalau dia mau saudara bernubuat. Saudara nggak dapat karunia berbahasa lidah, tapi saudara dapat karunia bernubuat. Oke? Saudara meminta karunia bernubuat, saudara bergumul, berpuasa, berdoa puasa, saudara meminta juga karunia berbahasa lidah dan menafsir. Ternyata dia kasih saudara karunia melakukan, kuasa melakukan tanda-tanda mujizat. Bisa jadi, saudara. Jadi sebenarnya saudara suka-suka Roh Kudus lah, saudara, ya kan? Kalau Roh Kudus mau kasih karunia berbahasa lidah, ya puji Tuhan, ya. Menafsir bahasa lidah, ya puji Tuhan. Bernubuat, ya puji Tuhan. Kalau dia cuman kasih saudara karunia iman, oh puji Tuhan. Puji Tuhan, jangan dianggap enteng, saudara. Karunia iman itu dahsyat. Bukankah iman itu sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang percaya? Karena orang-orang yang beriman sudah barang tentu akan melihat mujizat-mujizat. Yes, saudara. Ada 9 karunia roh. Mintalah dan jangan genapi sendiri. Biarkan Roh Kudus yang akan menggenapi semua itu dalam hidup saudara. Sebab ke-9 karunia roh itu adalah harta kerajaan Allah yang sedang dibagi-bagikan sampai detik ini. Dan kalau mau ditanya apakah ke-9 karunia itu masih relevan sampai detik ini? Masih, saudara. 9 karunia itu masih relevan sampai saat ini. Bahkan sampai sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ke-9 karunia ini masih tetap dan akan berhenti, akan stop ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ke-9 karunia ini akan berhenti, akan stop dari setiap orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya sudah diubahkan dan beralih kepada kehidupan kekekalan. Oke, saudara, saya kira begitu dulu. Semoga ini boleh memberkati saudara dan mencerahkan saudara. Dijauhkan dari segala bentuk penyesatan. Ya, saya nggak perlu sebut gereja mana aja yang menggunakan bahasa lidah palsu. Terlalu banyak, saudara, gereja-gereja ini, merek gereja. Kalau saya sebut nanti nyakitin perasaan teman-teman kita dari denominasi gereja, terutama gereja-gereja karismatik dan pentakosta ini, saudaraku, ya. Ya, itu. Tapi saya nggak mau sebut mereknya yang sebenarnya, nanti kasihan nanti, ya. Nanti terjadi kepahitan. Nanti sukar mau terima karunia roh, 9 karunia roh kalau sudah kepahitan, ya nggak? Oke, baik. Demikian ulasan saya tentang bahasa lidah, dan saya ingin berdoa buat saudara. Bapa ajaib, hamba selesai menjelaskan tentang karunia-Mu, terutama karunia ke-8, karunia berbahasa lidah. Tuhan, kalau boleh, setiap hati yang rindu, haus, mengalami bahasa lidah, Tuhan karuniai. Karuniai Aba Roh Kudus, karunia berbahasa lidah, supaya mereka boleh mengalami damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Aba Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saudara, di sesi lain nanti saya akan jelaskan kepada saudara mengenai bahasa lidah. Dibagi dalam 3 kategori bahasa lidah. Nah, saudara penasaran kan? Ya, saya tidak akan lepas dari
kebenaran firman Tuhan, ya, saya akan sertakan pendukung untuk membuat saudara tercerahkan mengenai bahasa lidah ini. Jadi ada 3 kategori fungsi bahasa lidah itu sebenarnya, ya. Ada 1, 2, 3. Oke, selama ini orang mengenal ada 2 kategori bahasa lidah, tapi saya meneliti dan saya belajar ternyata ada 3, saudara. Nanti di sesi lain. Oke, ikuti terus di channel saya ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.